Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum pada mata kuliah kriptografi yang bersumber dari platform TryHackMe, khususnya pada modul kriptografi. Adapun modul yang saya pelajari terdiri Adapun modul yang kelompok kita pelajari terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada hashing. Kemudian yang kedua ada penggunaan John the Ripper dan kemudian yang ketiga ada encryption. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami bagaimana konsep kriptografi secara teori sekaligus praktik sehingga kami tidak hanya mengetahui definisi tetapi juga memahami bagaimana konsep tersebut dan diharapkan dan dapat diterapkan dalam dunia keamanan cyber. Next, apa itu kriptografi? Kriptografi sendiri adalah ilmu dan seni mengamankan informasi melalui teknik enkripsi dan deskripsi yang telah berkembang dari sandi kuno menjadi fondasi keamanan digital modern. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos yang berarti tersembunyi atau rahasia, dan graphein yang berarti menulis. Secara umum, kriptografi melibatkan proses mengubah teks biasa atau plain text menjadi teks sandi yang tidak dapat dipahami atau ciphertext melalui proses enkripsi dan mengembalikannya lagi melalui proses dekripsi dengan bantuan kunci algoritma. Next, internet saat ini digunakan hampir semua orang untuk berbagai keperluan, mulai dari hal yang sangat sepele seperti bermain game, hingga tuntas, hingga tugas yang lebih penting seperti perbankan dan daring. Penggunaan semakin sering memanfaatkan internet untuk mengakses dan menggunakan berbagai layanan penting. Sebagian besar juga berupaya untuk memastikan bahwa komunikasi ini tetap dilakukan dengan memanfaatkan kriptografi primitif. Kripto- Kriptografi sangat penting dalam bidang keamanan karena digunakan untuk menjaga integritas dan kerahasiaan informasi sensitif. Modul ini akan membahas topik-topik kriptografi inti yang digunakan untuk mengamankan komunikasi melalui internet maupun pada mesin server pada link TryHackMe. Next, untuk modul pertama kita akan membahas apa itu hashing. Next, di sini kita akan perkenalan dulu tentang apa itu hashing. Di dalam hashing kita harus mengetahui ada beberapa istilah. Yang pertama ada plain text, yaitu teks asli adalah data sebelum dienkripsi atau dihash. Bisa berupa teks, gambar, atau file lain. Yang kemudian ada encoding atau pengkodean. Bukan enkripsi, tetapi hanya cara mempresentasikan data. Misalnya base 64, hexadesimal, dan lain-lain. Atau bisa langsung dibalik ke bentuk aslinya. Kemudian yang ketiga ada hash atau nilai hash. Hasil dari fungsi hash, contohnya kata kerja to hash berarti membuat nilai hash dari suatu data. Kemudian ada istilah brute force atau serangan coba-coba. Artinya kita mencoba menyerang suatu file atau suatu jaringan dengan kriptografi dengan mencoba semua kemungkinan password yang ada atau kunci yang ada. Kemudian ada istilah cryptanalysis atau analisis kripto, yaitu menyerang kriptografi dengan mencari kelemahan pada matematika yang mendasarinya. Kemudian next. Kemudian untuk selanjutnya apa sih hash function itu? Hash function atau fungsi hash sangat berbeda dengan enkripsi. Tidak ada kunci dan fungsi ini dirancang agar mustahil untuk mendapatkan kembali input asli hanya dari outputnya saja. Kenapa? Eh, sangat Kenapa kita harus mempelajarinya? Hashing sangat sering digunakan dalam keamanan cyber. Kemudian di dalam hash juga ada yang disebut dengan hash collision. Hash collision sendiri terjadi ketika dua input yang berbeda menghasilkan output yang sama. Hash function dirancang untuk minimalkan hal ini, terutama untuk mencegah collision yang direkayasa secara sengaja. Kemudian next, sistem tidak hanya menyimpan password asli, melainkan menyimpan hash dari password tersebut. Ketika pengguna login, password yang dimasukkan di hash, kemudian
Apa saja yang bisa dilakukan hashing? Yaitu pertama tujuannya adalah untuk memverifikasi integritas data dan kedua untuk memverifikasi password. Kemudian password yang tadi akan disimpan dalam bentuk plain text adalah praktik yang buruk. Daripada menyimpan password, lebih baik kita menyimpan hash dari password. Dengan cara ini, aplikasi tidak perlu menyimpan password asli. Jika database bocor, penyerang harus mengcrack setiap hash untuk mengetahui passwordnya. Ini jelas lebih aman. Kemudian untuk melindungi Rainbow Table, untuk melindungi password dari Rainbow Table, kita menggunakan salt. Salt adalah nilai acak yang digenerate dan disimpan dalam database. Cara kerjanya, salt ditambahkan di awal atau di akhir password sebelum dihash untuk memastikan dua password yang sama menghasilkan hash yang berbeda. Kemudian next, di sini hash password bergaya Unix sangat mudah dikenali karena memiliki prefix. Prefix tersebut memberitahu algoritma hashing yang digunakan untuk menghasilkan hash tersebut. Format standarnya adalah seperti yang bisa dilihat di sini adalah format round salt hash. Di Linux sendiri, hash password disimpan dalam file etc shadow. File ini biasanya hanya dapat dibaca oleh root atau user. Di Windows, hash password disimpan dalam SAM. Kemudian next, password cracking. Eh, Kenapa kita bisa mengcrack dalam GPU? Kartu grafis sendiri memiliki ribuan core yang meskipun tidak dapat mengerjakan tugas seperti CPU, mereka sangat baik dalam perhitungan yang dipakai pada fungsi hash. Berarti kita dapat menggunakan GPU untuk membobol sebagian besar jenis jenis hash dengan jauh lebih cepat dibandingkan dengan CPU. Beberapa algoritma hashing terutama Bcrypt dirancang agar hashing pada GPU memiliki kecepatan yang hampir sama dengan CPU sehingga lebih sulit untuk dibobol. Kemudian untuk di VM sendiri di Windows hash password disimpan dalam SAM. Next. Oh, mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ade. Ya, terima kasih. Untuk modul 2 di sini kita akan memakai John Draper, the basic. Untuk yang pertama, perkenalan. John Draper adalah alat hash cracking yang terkenal dan banyak digunakan dan sangat serbaguna. Ia menggabungkan kecepatan cracking yang tinggi dengan didukung terhadap berbagai jenis hash yang kompatibel. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu membobol hash autentikasi Windows. Yang kedua, membobol hash dari /etc/shadow dan membobol file zip yang dilindungi kata sandi, lalu membobol file RAR yang dilindungi kata sandi dan juga membobol kunci SSH. Apa itu hash? Hash adalah cara untuk mengambil sebuah data dengan panjang berapapun dan mempresentasikannya dalam bentuk lain dengan panjang tetap. Proses ini menyamarkan nilai asli daripada nilai hash yang diperoleh dengan menjalankan data asli maupun algoritma hashing. Beberapa algoritma hashing populer yaitu antara lain MD4, MD5, SHA-1, dan NTLM. Fungsi satu arah atau one-way function yaitu mudah dihitung dan sulit dibalik. Yang ketiga, kita harus menyeting sistem kita. Sepanjang tugas di dalam room ini, kita menggunakan versi Jumbo John dari John the Ripper dan daftar data kata sandi dari RockU. John the Ripper didukung di banyak sistem operasi, bukan hanya distribusi Linux. Jumbo John sudah terpasang di virtual machine yang disediakan maupun di Attack Box. Setelah John siap digunakan, komponen lain yang tak kalah penting yaitu word list. Untuk semua tugas yang ada di room ini
kita akan menggunakan word list yang terkenal yaitu rockq.txt. Untuk proses selanjutnya yaitu crack basic hash, yaitu sintak dasar John. Contohnya seperti ini, John dan file patch-nya, di mana word list itu pet word list untuk dictionary attack dan format untuk menentukan jenis hash spesifik. Word list itu word list penting ROCU. Daftar kata sandi umum yang sangat besar digunakan untuk semua tugas dalam modul ini dapat ditemukan di repositori checklist. Mengidentifikasikan jenis hash, yaitu gunakan alat hash identifier atau tool Python jika dideteksi otomatis John gagal. Lalu perintah Python 3 hash id.python. Untuk hash standar seperti MD5 ditambahkan prefix raw. Contohnya raw md5.u. Yang selanjutnya, cracking window authentication hash. Authentication hash adalah versi kata sandi yang dihash dan disimpan oleh sistem operasi. Terkadang memungkinkan untuk membobolnya menggunakan metode brute force kita. Anti-hash adalah format hash yang digunakan oleh mesin sistem operasi Windows modern untuk menyimpan kata sandi pengguna dan layanan. Format ini juga sering disebut sebagai NTLM. Di Windows, SAM atau Security Account Manager digunakan untuk menyimpan informasi akun pengguna, terutama nama pengguna dan kata sandi di hash. Kita juga bisa memperoleh hash NTSM atau NTLM dengan menggunakan DAM database SAM pada mesin Windows, menggunakan alat seperti Mimikatz atau menggunakan database Active Dictionary yaitu ntds.dit. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Agus Dwianto. Terima kasih Mbak Ade. Selanjutnya adalah crack etc.shadow hashes, yaitu dengan menggunakan file /etc/shadow. Fungsinya menyimpan password hashes dengan metadata seperti tanggal perubahan terakhir, masa kadaluarsa untuk setiap akunnya. Terus akses hanya dapat dibaca oleh root. Akses tanpa izin adalah pelanggaran etika atau hukum, dan risiko yang ada jika diperoleh hash dapat dicoba di-crack untuk menemukan kata sandi yang disimpan tadi. Terus mengapa perlu unshadow? Tujuan mengharuskan format gabungan dari /etc/passwd dan /etc/shadow agar dapat memetakan hash ke akun pengguna. Terus unshadow menggabungkan kedua file menjadi satu file yang kompatibel dengan John. Oke, next. Terus kita telah menggunakan mode word list milik John untuk melakukan brute force terhadap hashes yang sederhana maupun tidak begitu sederhana. Namun John juga memiliki mode lain yaitu single crack mode. Untuk menggunakan single crack mode, kita menggunakan sintak yang kurang lebih sama. Misalnya, jika kita ingin membobol kata sandi dari pengguna bernama Mike menggunakan single mode, kita akan menggunakan perintah John min single min format sama dengan format patch ke file. Perintah single flag ini memberitahu John bahwa Anda ingin menggunakan mode pembobolan hash tunggal atau single crack mode, dan format itu berfungsi untuk seperti biasa, sangat penting untuk mengidentifikasi format yang benar. Contoh penggunaannya John single format raw SA SHA256 hashes.txt. Next. Lalu ada custom role, memungkinkan John membuat variasi kata sandi secara dinamis dari kata dasar wordlist dengan pola mangling yang Anda tentukan. Memanfaatkan kebiasaan pengguna, misal kapital di awal, angka, simbol di
akhir untuk meningkatkan peluang crack saat password memenuhi kebijakan kompleksitasnya. Lokasi dan format file konfigurasi di /etc/john/john.conf atau di /opt/john/john.conf. Awali aturan dengan nama rule list.rule, dan kedua nama rule-nya. Kode terminalnya yaitu John word list sama dengan garis miring patch garis miring to garis miring wordlist.txt min rule sama dengan polo password target garis bawah hashed.txt. Lalu untuk crack password protect zip file, yang pertama adalah ekstrak hash-nya dulu atau zip to John. Mengubah file zip yang terkunci menjadi format teks atau hash yang dapat dibaca oleh John. Contoh kodenya adalah zip to John rahasia.zip lebih besar hash.txt mengarahkan output agar disimpan ke dalam file baru. Terus proses crackingnya mencocokkan hash tersebut dengan daftar kata sandi wordlist untuk menemukan password yang asli. Perintahnya yaitu John min wordlist sama dengan /user/share/wordlist /logview.txt hash txt. Next. Lalu sama seperti zip, kita juga menyerang file rar secara langsung. Kita harus mengkonversi file tersebut menjadi format hash terlebih dahulu untuk di cracking password protect rar archive. Yang pertama adalah ekstraksi hash dengan rar to John, yaitu mengambil sidik jari password dari file rar. Kodenya yaitu rar to John data.rar lebih besar rar garis bawah hash.txt. Proses cracking John yaitu mencocokkan hash dengan wordlist. Kodenya yaitu John min wordlist sama dengan /usr/share/wordlist/rockview.txt ras underscore hash.txt. Next. Lalu ada cracking SSH cache with John. Kita bisa melakukan autentikasi login SSH menggunakan kata sandi, tapi bisa mengonfigurasi autentikasi berbasis kunci yang memungkinkan Anda untuk menggunakan private key atau ID RSA sebagai kunci autentikasi untuk masuk ke mesin remote melalui SSH. Jika tidak memiliki SSH to John terinstall, bisa menggunakan SSH to John.python yang terletak di yang pertama ada di /opt/john/ssh to John.python pada textbox. Jalankan dengan Python 3. Lalu ada yang kedua ada di /usr/share/john/ss2john.python pada kali atau Linux dijalankan dengan Python. Terus file yang dihasilkan dari ss2john yang dalam contoh kasus kita disebut ID RSA txt dan sepertinya kita harus lakukan dengan rare to John. Kita dapat menggunakan langsung dengan John tanpa masalah, yaitu kodenya John --word list sama dengan /usr/share/wordlist/rocku.txt id rsa hash.txt. Next. Untuk selanjutnya, silakan untuk Kak Putu untuk dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan modul 3 mengenai encryption. Crypto 101. Next. Nah, pada room ini membahas tentang
Yang pertama, mengapa kriptografi penting untuk keamanan dan CTF atau Capture the Flag? Yang kedua, dua kelas utama kriptografi dan penggunaannya. Tiga, RSA dan beberapa penggunaan RSA. Berikutnya, dua metode pertukaran kunci. Dan yang terakhir, catatan tentang masa depan enkripsi seiring dengan perkembangan komputasi kuantum. Next. Nah, adapun kata kunci dari room ini yaitu ada ciphertext, yaitu hasil enkripsi, yaitu data yang terenkripsi dari plaintext. Plaintext, data sebelum enkripsi, seringkali berupa teks, foto. Kemudian ada cipher, yaitu metode enkripsi atau deskripsi data. Kemudian ada enkripsi, proses mengubah data menjadi ciphertext. Encoding, bukan bentuk enkripsi, hanya representasi data. Misalnya, dapat langsung dari dibalik atau reversible. Kemudian, selanjutnya, encoding. Bukan bentuk enkripsi, hanya representasi data, misalnya base 64, atau dapat langsung dibalik atau reversible. Kunci K yaitu informasi yang diperlukan untuk mendeskripsi ciphertext dengan benar dan mendapatkan plain text. Passphrase mirip kata sandi, digunakan untuk melindungi key atau kunci. Berikutnya, enkripsi simetris. Menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendekripsi. Kemudian ada enkripsi asimetris, yaitu menggunakan kunci yang berbeda atau pasangan kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsi. Kemudian ada brute force, yaitu menyerang kriptografi dengan mencoba kata sandi atau kunci yang berbeda. Dan yang terakhir ada cryptanalysis, yaitu menyerang kriptografi dengan menemukan kelemahan dan matematika yang mendasarinya. Next. Berikutnya, why is encryption important atau kenapa enkripsi itu penting? Nah, kriptografi digunakan untuk melindungi kerahasiaan, memastikan integritas, dan menjamin keaslian. Keamanan sehari-hari, yaitu kriptografi melindungi kredensial kita saat masuk ke situs web, membuat terowongan terenkripsi saat Anda terhubung ke SSH, dan menggunakan sertifikat untuk membuktikan bahwa server, misalnya bank Anda adalah asli. Nah, standar kepatuhan, yaitu data pengguna yang sensitif harus dienkripsi saat disimpan, at rest, dan saat ditransmisikan. Standar seperti PCI DSS atau detail kartu pembayaran dan regulasi seperti GDPR menuntut enkripsi untuk menghindari pelanggaran data yang mahal. Nah, untuk pengelolaan kata sandi ini, jangan mengenkripsi kata sandi, kecuali pada pengelolaan kata sandi. Kata sandi harus dikelola menggunakan hashing untuk penyimpanan yang aman. Kemudian, task keempat, crucial crypto match. Nah, operasi modulo. X mod Y adalah operasi matematika yang sangat penting dalam kriptografi. Modulo adalah sisa dari suatu pembagian. Nah, misalnya, X mod Y adalah sisa ketika X dengan Y. Contoh, 25 mod 5, 0, dan 23 mod 6 sama dengan 5. Hal penting tentang modulo adalah tidak dapat dibalik atau not reversible. Jika Anda diberikan persamaan X mod 5 sama dengan 4, ada nilai X yang tak terbatas yang valid. Next. Kemudian ada task kelima, yaitu types of encryption. Nah, ada beberapa fitur seperti kunci dengan enkripsi simetrisnya, kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi, public simetris, DES, dan AS. Untuk enkripsi asimetris ada RSA, kriptografi kurva eliptik, kecepatan. Enkripsi simetris cenderung lebih cepat, sedangkan enkripsi asimetris cenderung lebih lambat. Ukuran kunci, enkripsi simetris lebih kecil, misalnya 128 atau 256 bit untuk AS. Untuk asimetris, ukuran kuncinya lebih besar, misalnya 2048 hingga 4096 bit untuk RSA. Prinsip utama, data yang dienkripsi dengan kunci private dapat didekripsi dengan kunci publik dan sebaliknya.
kunci privat harus dijaga kerahasiaannya. Berikutnya, task ke-6. RSA atau Reifes Shamir Engelman. RSA didasarkan pada kesulitan matematika untuk menghitung faktor-faktor dari bilangan besar. Nah, matematika ini mudah mengalihkan dua bilangan prima besar, atau P dan Q, tapi sulit untuk memfaktorkan hasilnya. Variabel kunci dalam CTF, P dan Q sebagai bilangan prima besar, N hasil perkalian P dan Q, kunci publik adalah N dan E, kunci privat adalah N dan D, M atau plain text, dan C teks terenkripsi atau ciphertext. Baik, untuk berikutnya, pas 7 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Sukandar. Baik, terima kasih Kak. Saya akan melanjutkan presentasinya. Tes 7 di mana establishing key using asymmetric cryptography, di mana kriptografi asimetris umumnya digunakan sekali di awal koneksi untuk menetapkan kunci enkripsi simetris bersama. Karena enkripsi asimetris lambat, enkripsi simetris yang lebih cepat, misal HTTPS, digunakan untuk komunikasi berkelanjutan. Nah, metafora, seorang pengirim dapat mengunci kode rahasia atau kunci simetris dalam kotak menggunakan kunci publik penerima atau gembok. Nah, hanya penerima yang memiliki kunci privat, kunci untuk gembok yang dapat membuka kotak tersebut untuk mendapatkan kunci simetris. Kemudian dunia nyata, tanda tangan digital dan sertifikasi juga diperlukan untuk memverifikasi identitas dan mencegah serangan man in the middle. Teks 8, digital signature and certificate atau tanda tangan digital ya, digunakan untuk membuktikan keaslian berkas dan membuktikan siapa yang membuat atau modifikasinya. Tanda tangan dibuat dengan kunci privat dan diverifikasi menggunakan kunci publik. Nah, sertifikat sendiri bukti identitas, misalnya server web yang terkait dengan kriptografi kunci publik. Sertifikat dipercaya melalui rantai kepercayaan atau chain of trust yang dimulai dari CA root, sertifikat authority, yang sudah dipercaya secara otomatis oleh perangkat atau browser. Nah, teks 9, SSH Authentication. SSH dapat menggunakan pasangan kunci publik atau privat atau defaultnya RSA sebagai alternatif yang lebih aman daripada kata sandi untuk autentifikasi. Nah, kunci privat harus dilakukan seperti kata sandi. Kunci ini dapat dienkripsi dengan password menggunakan SSH keygen. Password hanya mendeskripsi kunci SSH di sistem lokal dan tidak pernah ditransmisikan ke server. Penggunaannya, kunci publik ditempatkan di file /.ssh/authorized_key di server. Kunci privat harus memiliki izin yang ketat, hanya pemilik yang dapat membaca atau menulis 600 atau lebih ketat. Teks 10, explaining DeFi element key exchange. Nah, pertukaran kunci key exchange memungkinkan dua pihak menetapkan kunci kriptografi umum tanpa pengamat dapat memperolehnya. Cara kerjanya, Alice dan Bob memiliki rahasia pribadi A dan B dan materi umum publik C. Mereka menggabungkan rahasia mereka dengan materi umum yang menghasilkan AC dan BC. Mereka bertukar AC dan BC lalu menggabungkan lagi dengan rahasia pribadi mereka. Hasil adalah dua kunci yang identik ABC yang dapat mereka gunakan untuk komunikasi simetris. Teks 11, PGP, PPG, NS. PGP, Pretty Good Privacy, perangkat lunak enkripsi untuk file penandatanganan digital dan lainnya. GPG, GNU-VG, implementasi open source dari VGP. Kunci privat GPG juga dapat dilindungi dengan password yang dapat dipecahkan menggunakan John Driver dan GPG 2 John.
AES Advanced Encryption Standard pengganti DS, AES dan DS beroperasi pada blok data serangkaian bit berukuran tetap. Teks 12 The Future Quantum Computer and Encryption. Komputer kuantum diperkirakan menjadi ancaman serius bagi banyak jenis enkripsi. Sekitar tahun 2030, RSA dan kurva elips, algoritma ini akan sangat cepat dipecahkan oleh komputer kuantum karena komputer kuantum sangat efisien dalam memecahkan masalah matematika yang mendasari kekuatannya. AES atau DES, AES dengan kunci 128 bit kemungkinan akan dipecahkan, tetapi AES 256 bit tidak dapat dipecahkan semudah itu. Triple DES juga rentan. Rekomendasi NSA saat ini enkripsi asimetris gunakan RSA 3072 atau yang lebih baik. Kemudian enkripsi simetris gunakan AES 256 atau yang lebih baik. Terima kasih, silakan kembalikan ke kajian. Ya, terima kasih untuk sekarang. Kita akan mencoba mempraktekkan hasil yang telah kita pelajari di Try Hack Me. Eh, kita akan mencoba praktikan apa yang telah kelompok kita pelajari di Try Hack Me. Yang pertama itu bagaimana cara untuk mengcracking sebuah hash. Di sini ada ada sebuah file, kemudian filenya berupa hash to txt dengan format txt, kemudian ditanyakan tipe dari hash tersebut. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menggunakan Python. Formatnya sendiri atau kodenya sendiri adalah dengan Python 3 hashid.py. Kemudian nanti di sini akan muncul hashnya. Kemudian di sini juga ada muncul kemungkinan tipe dari hash tersebut. Di sini ada SH1. Jadi udah kita dapatkan di sini tipenya adalah SH1. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, apa sih yang telah nilai yang terkandung di dalam teks tersebut setelah kita crack. Di sini untuk caranya sendiri kita menggunakan John the Ripper dengan formatnya atau kodenya itu John format raw-nya SH1 yang telah kita temukan tadi. Pertama yang ini yang SH1, kemudian word list ini menggunakan word list dari rock.txt, kemudian file yang akan kita crack. Ini kemudian hasilnya akan muncul seperti ini. Di sini ada value-nya berupa password yang telah kita crack berupa Kangeru. Kemudian ada juga tentang bagaimana cara mengcracking window authentication hash. Di sini di praktikum kita ditanyakan apa sih format yang terkandung dalam file yang telah disediakan di TryHackMe. Filenya sendiri berupa ntlm.txt yang berada di tugas 5. Kemudian bagaimana untuk codingnya yaitu dengan menggunakan format John, format nt kita masukkan karena format nt sebelumnya belum kita temukan. Kita harus mencari dulu format, soalnya ini nt-nya dengan coba-coba. Nanti di sini kita dengan word list itu nanti kan muncul beberapa kemungkinan, ada nt, ada lm, ada raw md5, kemudian kita coba satu-satu mana yang berhasil. Kemudian yang berhasil itu berformat nt. Jika sudah ditemukan dengan format nt, kemudian kita bisa mencari apa sih yang terkandung di dalam password tersebut. Passwordnya apa yang akan kita crack. Sintaknya seperti ini. John, format nt, kemudian word list, rock.txt, kemudian file yang akan kita crack, yaitu di sini berupa ntlm.txt. Di sini ada hasilnya berupa mushroom untuk cracknya. Kemudian ada juga untuk cracking file etc shadow hash yang berada di Linux. Bagaimana untuk praktikumnya? Praktikumnya sendiri terdapat di task nomor 6. Kemudian di task nomor 6 itu ada apa aja sih? Di sini ada etc hash.txt, local password, dan local shadow. Kemudian kita akan mencoba untuk mengcrack yang ini nih, etc hashes
.txt dengan format John word list rock.txt, formatnya SHA512 crypt etc hash txt. Kemudian nanti akan dihasilkan untuk password usernya. Di sini udah ketahuan 1 2 3 4. Kemudian untuk selanjutnya adalah bagaimana cara single cracking mode. Sejauh ini kita telah menggunakan mode-mode yang telah kita sebutkan sebelumnya dengan John the Ripper. Di dalamnya terdapat beberapa brute force dan ada juga di sini kita akan membahas tentang single crack mode. Di sini ada pertanyaan untuk dijawab, yaitu apa sih what is user. Di sini kan ada user, jadi ditanyakan password untuk user joker. Di sini clue-nya udah ada, clue-nya joker. Kemudian kita di sini John single format raw MD5 has 07 txt, ini berupa tas yang ada di try hack me, kemudian akan muncul di sini joker. Nah, sebelum masuk ke sini kita juga harus mengecek dulu isi file yang berada di hash07.txt, yaitu berupa raw MD5 seperti di sini nih. Belum ada joker nantinya. Terus kemudian karena di sini clue-nya udah ada joker, kemudian kita masukkan edit file tersebut, masukkan dengan memasukkan joker .2, kemudian masukkan file hashnya berupa MD5 tadi ini berupa yang 7B. Kemudian baru kita lanjutkan dengan John single format raw MD5. Nanti bakal keluar user joker itu passwordnya apa nih, nanti bakal keluar joker. Kemudian bisa juga dengan online tool seperti hashish.com. Sama untuk hashish.com sendiri, kita coba buka file hash07.txt. Setelah kita buka, kita dapatkan nilai ini, nilai hashnya. Kemudian kita masukkan captcha, nanti bakal keluar seperti ini. Di sini ada joker untuk password user joker. Kemudian ada juga bagaimana cara cracking password yang protective zip file, yaitu zip yang diprotect dengan password. Bagaimana untuk cara menjebol file tersebut? Di sini ada tugas berupa tas 09. Kemudian di sini ada secure zip yang nanti akan kita jebol passwordnya. Kemudian yang ditanyakan di situ itu apa sih yang password untuk secure zip? Karena kita sudah tahu di sini, kemudian kita uh, ubah dulu file yang berupa zip itu ke bentuk txt agar tools John the Ripper bisa membacanya atau mengcracknya. Di sini rar to John secure zip file yang akan kita pindahkan ke txt. Kemudian hasilnya di sini kita simpan ke dalam bentuk zip hash.txt. Kemudian di sini udah beres. Kemudian setelah dirubah ke txt, kita akan melanjutkan dengan kode John word list user share word list rock.txt zip hash txt yang tadi telah kita rubah file zip tersebut ke dalam txt. Di sini akan ketahuan passwordnya berupa password 123. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, apa sih yang berada di dalam file tersebut? Karena kita sudah menemukan password 123, kita buka aja file zip tersebut dengan passwordnya ada 123. Kemudian nanti di dalam file tersebut terdapat hash juga. Terdapat hash. Kemudian file text hash tersebut kita rubah bisa menggunakan online tools atau dengan John the Ripper. Kalau dengan online tool bisa dengan hashishtool.com. Nanti akan keluar untuk isi yang berada di dalam zip tersebut berupa ini. THM well done hash royal. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mencoba praktek
mencoba untuk mengcrack password protected RAR. Jadi file RAR yang diproteksi, bagaimana cara kita untuk menjebolnya, sama langkah-langkahnya sama seperti pada langkah sebelumnya, yaitu berupa file RAR. Ini kita coba cek dulu. Di sini ada task 10 untuk mengerjakan soal ini. Ada berupa skur.rar. Kemudian kita rubah file RAR yang telah ini dengan rar tujon. Outputnya berupa rarhas.txt. Kemudian setelah itu kita coba crack dengan John wordlist rockyou.txt rarhas.txt yang telah kita temukan tadi, yang telah kita rubah ke dalam bentuk txt tadi. Di sini passwordnya telah ketahuan, telah ditemukan, yaitu berupa password juga. Kemudian setelah itu, bagaimana untuk menjawab soal yang kedua, apa sih yang berada di dalam file zip tersebut? Nah, di sini kita akan mencoba buka rar-nya dulu, unrar x file.rar yang telah tadi kita ini kan. Di sini unrar x secure.rar. Kemudian kita masukkan karena passwordnya telah kita temukan tadi dengan password. Di sini hasilnya bakal terekstrak. Kemudian kita buka ada apa sih di dalam itu, ada flag.txt. Kemudian kita buka saja flag.txt dengan cara cat.flag.txt. Kemudian ini hasilnya ditemukan isi file dari file RAR yang terproteksi tadi. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana cracking SSH case dengan menggunakan John the Ripper. Kita bisa melakukan autentikasi login SSH menggunakan kata sandi, tetapi bisa mengkonfigurasi autentikasi berbasis kunci yang memungkinkan Anda menggunakan private key atau ID RSA. Langsung saja untuk kita prakteknya. Nah, di sini untuk task atau tugas yang ke-11, bagaimana cara crack SSH key dengan John the Ripper. Kemudian untuk soalnya sendiri, apa sih private key password yang terdapat dalam SSH tersebut? Caranya bagaimana? Yaitu ID RSA tadi kita rubah dulu ke dalam bentuk TXT, kemudian dengan menggunakan ssh to john.py ID RSA, kemudian ini file outputnya berupa ID rsa.txt. Karena John the Ripper tidak bisa langsung menjebol atau ID RSA, kita harus rubah dulu ke dalam bentuk TXT. Setelah kita TXT outputnya kini kita dapatkan, kemudian lanjut dengan kode atau format seperti ini, John wordlist rockyou spasi ID rsa.txt. Kemudian nanti akan didapatkan hasilnya ini berupa Mango. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk pembelajaran dari Try Hack Me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada penutup dari ketua. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan koreksi. Terima kasih.